Hima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di podcast Hima sekarang MC yang super kece, Ilmi dan Jihan. Sebelumnya, Kak Ilmi gimana nih kabarnya? Habis selesai ujian atau mungkin kabarnya baik atau mungkin nggak baik-baik aja? Gimana kabarnya? Hmm, ya baik sudah baik sih. Kalau kamu sendiri gimana? Ya, kurang lebih sama sih. Tapi mungkin bisa dibilang mendingan karena bisa dibilang apa ya, kayak bebannya udah berkurang, udah selesai ujian. Kalau teman-teman gimana nih? Atau habis ujian juga sama kayak kita? Atau mungkin baru atau lagi ujian? Atau mungkin lagi asik liburan? Ya, apapun itu, semoga ujiannya selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Oke, kalau di segmen sebelumnya kan kita udah ada ngobrol sama salah satu dosen yang mengajar di Gizi FKKUMJ. Nah, kalau di segmen kali ini kita juga nggak kalah seru nih, Kak. Ada apa tuh, Kak? Kalau kemarin kita ngobrolnya tuh sama dosen, sekarang kita ngobrolnya nih sama sesama mahasiswa nih, Kak. Wah, siapa tuh kira-kira? Siapa coba? Siapa ayo? Kak Ilmu bisa nebak nggak? Hmm, dari Himagi bukan sih, Kak? Nanti sharing-sharing kita. Iya, betul. Emang Kak Ilmi tahu nggak sih hima gitu apa? Oh, tahu dong. Kan bukan kita. Kalau nggak tahu, kebangetan sih. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya kita panggil. Jeng 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 jeng. Halo jeng. Hai. Halo. Halo Kanai. Kalian Kak Ilmi. Halo. Kalian tahu nggak kakak ini? Nah, kayak dia ini orang yang penting pakai banget di Cina gitu. Kakak Angel loh. Betul banget. Kak Kania Nur Zahra atau biasa dipanggil Kak Na ini merupakan Ketua Himagi FKKUMJ periode 2022-2023. Mungkin kita sapa dulu ya. Halo Kanai, apa kabar? Halo, aku kabar baik. Hai. Ini langsung aja kita mulai boleh kali ya Kak Nay? Boleh dong. Oke, kita langsung aja ya. Pertanyaan pertama, aku penting. Oke, Oke, ulang ulang dari pertanyaannya aja. oke. Udah lanjut kali ya. Kita. Kita masuk langsung ke pertanyaan pertama ya. Menurut Kana sendiri, apa sih kebijakan yang kakak lakukan yang berbeda dari ketua-ketua sebelumnya? Oke, ini aku langsung jawab aja ya, Kak. Ya, kita. Sebetulnya untuk kebijakan Himagi Prode ini tuh nggak jauh berbeda ya dengan Himagi Prode sebelumnya. Di periode tahun ini kita lebih memperbaiki evaluasi-evaluasi yang ada di periode sebelumnya, terutama mungkin dalam hal kepanitiaan khususnya untuk membonding teman-teman AVOT kabinet sendiri dan meningkatkan kinerja, semangat, serta tanggung jawab dari masing-masing anggota. Oke. Berarti nama kabinet yang sekarang ini namanya Aviotik Kabinet ya, Kak? Iya betul AVOT kabinet. Wih, namanya keren loh, Kak. Iya kan, thank you. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Eh,
kan jadi Kahim itu kerjaannya banyak ya Kak. Pasti ngurusin acara ini, ngurusin acara itu. Mungkin bisa dibilang ngurusin beberapa acara dalam satu waktu. Itu Kak Nai sendiri suka keteteran gak sih? Wah, sebenarnya kalau dibilang keteteran atau enggak, pasti yang namanya keteteran itu ada ya. Tapi di Himagi ini kan aku nggak bekerja sendiri sebagai ketua, melainkan ada wakil ketua juga, terus ada BPH, ada kepala departemen dan anggota Himagi lainnya yang dimana mereka itu selalu membantu aku untuk membackup beberapa kegiatan. Contohnya yang sering terjadi banget tuh kayak misalnya di satu hari atau di satu event tuh ada kadang-kadang tuh ada rapat berbarengan entah itu rapat BPH, rapat proker A, rapat proker B, bahkan rapat antar lembaga gitu ya. Nah, di situ tuh aku selalu berbagi tugas dengan wakil aku. Kayak misalnya untuk di rapat A ini yang menghadirinya aku, lalu untuk di rapat B ini yang mewakilinya adalah wakil aku sendiri. Atau kalau misalnya aku perlu sesuatu dari anggota, aku suka minta bantuan dari teman-teman kadep untuk mengkoordinasi masing-masing anggota departemennya. Lalu juga di sini kan karena kita sebagai mahasiswa dan mahasiswa ya Kak, pasti sering terjadi kejar-kejaran deadline kan entah itu tugas akademik dan juga tugas non akademik. Nah, sebenarnya ini lebih ke apa ya? Bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu dan membuat prioritas apa yang seharusnya didahulukan karena kan membuat skala prioritas dan memanajemen waktu itu sangat penting ya. Jangan sampai kedua hal itu tuh nggak kita terapin di diri kita karena itu bakalan memberatkan diri kita sendiri sih. Gitu. Itu ya, Kak. Boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oke. Izin ya Kak, ini mungkin sedikit menyinggung beberapa pihak ya Kak. Biasanya kalau misal ada anggota yang kurang aktif, sedangkan kadepnya sendiri itu udah nyerah, udah angkat tangan kan anggota tersebut. Kira-kira untuk Mai sendiri, cara ngatasinnya kayak gini gimana ya Kak? Kan karena lumayan mengganggu juga ya kinerja departemen sendiri sama kinerja Himal sendiri. Ini sebenarnya pertanyaannya cukup menarik ya, karena mungkin dari teman-teman himpunan lain juga merasa relate dengan pertanyaan seperti ini. Yang pastinya langkah pertamanya yang melakukan pendekatan ya. Pastinya emang nggak, kalau misalnya nggak bisa langsung ngomong ke orangnya, kita bisa minta bantuan dulu ke teman-teman kadep nih untuk melakukan pendekatan kepada orang tersebut. Tapi kalau misalnya dari kadepnya sudah melakukan pendekatan tapi tidak ada perubahan, bisa minta tolong untuk melakukan pendekatan terhadap teman dekatnya. Tetapi kalau misalnya dari teman dekatnya sendiri sudah melakukan pendekatan tapi tidak ada perubahan dari orang tersebut, berarti orang tersebut harus ditindaklanjuti karena kan pasti akan menghambat proses ya selama kepanitiaannya. Dan diingatkan juga kalau misalnya job desk dan segala macam itu kan adalah tanggung jawab dia ya. Jadi kayak mau dia merasa kalau misalnya dia ada masalah atau misalnya dia nggak nyaman dengan yang dia lakukan sekarang, seharusnya dia bisa tetap profesional dalam menjalankan organisasi. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, Em, makasih banyak Kak Nai buat jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Sekarang ini kan udah mau pergantian jabatan ya Kak. Kita udah di akhir periode istilahnya. Udah mau lengser. Kasih. Kira-kira ada nggak sih pesan buat Kahim dan Wakahim selanjutnya? Ya, oke. Sebenarnya nggak kerasa ya, Kak, karena perasaan baru kemarin menjabat dengan kepengurusan yang baru, tiba-tiba udah berganti kepengurusan walaupun kemarin banyak misuh-misuhnya. Tapi alhamdulillah sebentar lagi akan segera lengser dan mungkin untuk pesan-pesan untuk ketua himpunan terpilih dan kepengurusan periode selanjutnya, sebenarnya semoga bisa membawa Himagi jauh lebih baik dari periode sekarang bersama kepengurusan baru teman-teman angkatan 2021 dan juga 2022. Terus juga semoga nantinya para pengurus tertingginya bisa selalu amanah, tanggung jawab dan juga dapat merangkul anggota-anggotanya. Dan semoga dengan adanya Himagi dan kepengurusan baru periode selanjutnya ini juga bisa membawakan manfaat yang baik
untuk prodi gizi dan kalangan masyarakat luas lainnya. Wah, pesannya singkat tapi mendalam ya, Kak. Mendalam sekali ya, Kak. Oke, kita udah selesai. Makasih banyak Kak Nai udah mau jawabin pertanyaan kita. Iya, terima kasih juga Kak Jihan dan Kak Ilmi. Makasih banyak juga Kak udah hadir di sini, udah mau menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya buat hadir. Makasih banyak. Makasih juga Kak Ilmi udah nemenin aku sebagai partner hari ini. Kalau gitu langsung aja kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.